Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya atas nama Anissa Aulia dengan NIM 2004010049. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mencari tahu apa sih sebenarnya penilaian kinerja karyawan tersebut. Nah, tugas ini diberikan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Muhammad Alwi SE MEI dengan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan atau dalam bahasa Inggris performance appraisal adalah proses penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Penilaian karyawan adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut. Penilaian kinerja karyawan yang bagus tidak hanya dilihat dari hasil kerjaannya, namun juga dilihat dari proses karyawan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan. Manfaat ini menilai kinerja karyawan sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan dari karyawan yang bersangkutan. Menilai kinerja karyawan dengan melakukan review sebelum akhirnya dapat diputuskan bahwa karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Yang kedua, mendorong motivasi karyawan. Melakukan penilaian kinerja karyawan untuk melihat seberapa besar bobot pekerjaan mereka dan berapa banyak bonus yang dapat diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem kerja yang demikian, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat lagi untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Yang ketiga, parameter pengukuran kenaikan gaji. Penilaian kinerja karyawan dapat menjadi parameter pengukuran dalam menaikkan gaji karyawan. Apabila karyawan tersebut memiliki skor penilaian yang baik, maka tentu akan mendapatkan gaji yang lebih besar karena besarnya distribusi yang diberikan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan. Yang keempat, menggali potensi diri karyawan. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, pemimpin bisa saja menemukan potensi diri atau kemampuan terpendam dalam diri mereka. Potensi diri karyawan tersebut bisa saja dapat dikembangkan untuk memajukan suatu perusahaan. Yang kelima, menjadi bahan evaluasi. Manfaat terakhir dari dilakukannya penilaian kinerja adalah penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi yang dimaksudkan di sini berlaku baik dari sisi perusahaan maupun sisi karyawan. Evaluasi ini nantinya akan sangat berguna untuk membangun perusahaan dan juga karyawan ke arah yang lebih baik. Selain itu, juga dapat menggunakan hasil evaluasi untuk membuat goal selanjutnya yang ingin dicapai bersama-sama. Faktor-faktor penilaian kinerja. 7 faktor yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, pemimpin perusahaan. Faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah pemimpin dari perusahaan tempat mereka bekerja. Pemimpin memiliki peranan penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi.
yakni untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh karyawan agar mereka dapat memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan perusahaan. Bayangkan jika kita berada di posisi karyawan dan memiliki pemimpin yang bersifat seperti bos dan hanya memberikan tugas tanpa arahan atau motivasi. Tentu saja kita yang berada di perusahaan tersebut akan mulai mengalami penurunan semangat dalam bekerja dan bahkan memutuskan untuk bekerja dalam waktu yang sebentar saja. Yang kedua, jenjang karir. Jenjang karir merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan adanya jenjang karir yang pasti, karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja di sebuah perusahaan karena mereka dapat memiliki tambahan penghasilan dan juga pengalaman kerja yang baik. Yang ketiga, lingkungan kerja. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja. Apabila karyawan tersebut bekerja di lingkungan yang kurang sportif dan bahkan memiliki rekan kerja yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama, maka hal tersebut dapat membuat karyawan menjadi cepat jenuh dan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan. Yang keempat, beban pekerjaan. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah beban pekerjaan yang bisa jadi terlalu banyak atau melebihi kapasitas dari yang semestinya. Oleh karena itu, sebagai seorang atasan, pemimpin harus dapat mengetahui seberapa besar kemampuan masing-masing karyawan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan memberikan pekerjaan tersebut sesuai dengan porsinya. Yang kelima, kemampuan individual. Kadangkala, seorang karyawan bisa saja mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan karena adanya keterbatasan kemampuan. Selain itu, mungkin saja karyawan tersebut belum pernah mengerjakan tugas tersebut sehingga mereka tidak mengerti harus bagaimana untuk menyelesaikannya. Sebagai seorang pemimpin bisa memfasilitasi karyawan dengan program training yang dapat membantu pengembangan potensi dalam diri mereka. Dengan adanya program training, maka karyawan akan merasa lebih yakin dan percaya diri dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepadanya. Yang keenam, fasilitas perusahaan. Ketersediaan fasilitas perusahaan dalam menunjang karyawan selama bekerja sangatlah penting. Beberapa fasilitas perusahaan mulai dari ketersediaan meja dan kursi yang layak pakai, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, hingga sistem keamanan sangat dibutuhkan oleh karyawan agar mereka dapat bekerja dengan nyaman. Yang terakhir, ketujuh, bonus. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah bonus. Dengan adanya bonus, karyawan akan merasa diapresiasi atas seluruh kerja kerasnya dan mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat. Pemimpin dapat memberikan bonus baik dalam bentuk insentif atau hadiah berupa barang yang dapat digunakan oleh karyawan. Selain itu, bonus juga dapat diberikan dalam bentuk voucher belanja. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS. Metode penilaian kinerja karyawan yang pertama ini menggunakan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Metode BARS berfokus pada perilaku karyawan ketika diberikan sebuah pekerjaan. Perilaku karyawan tersebut akan dinilai dengan menggunakan rating angka yang berfungsi sebagai skala penilaian. Seperti contohnya, kamu memberikan sebuah tugas kepada karyawan A. Karyawan tersebut selalu mengerjakannya tepat waktu sehingga skor perilakunya untuk kerajinan diberikan angka 5/5. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO. MBO menjadi salah satu metode penilaian kinerja karyawan yang cukup sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Metode MBO atau yang kepanjangannya manajemen by objective berfokus pada penilaian kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam metode ini ada 3 proses yang perlu dilalui oleh penilai, yaitu 1. Planning atau proses perencanaan.
Di dalam proses ini, seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan, mulai dari pihak manajerial dan juga karyawan, akan menetapkan tujuan perusahaan bersama-sama. Tujuannya dengan menggunakan sebuah metode yang bernama SMART. Fungsi dari penggunaan metode SMART agar tujuan yang dibuat dapat terukur dan bukan sekedar tujuan yang mengada-ngada. Yang kedua, monitoring. Setelah tujuan ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan dan juga pengecekan progres yang telah dilalui. Di dalam progres ini, setiap karyawan akan dinilai kinerjanya apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, reviewing. Proses terakhir dari metode MBOI ini adalah reviewing, di mana hasil kinerja karyawan akan diberikan umpan balik. Pemberian evaluasi ini sangat penting agar karyawan dapat mengetahui bagian mana dari dirinya yang perlu dikembangkan lagi agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Metode yang ketiga adalah 360 degree feedback. Proses penilaian kinerja karyawan harus dilakukan secara adil. Adanya konflik internal di dalam perusahaan, terutama konflik antara pihak manajerial atau HRD dengan karyawan yang akan dinilai tentu akan membuat penilaian kinerja menuju ke arah penilaian subjektif dan bukan objektif. Metode 360 degree feedback merupakan metode yang melibatkan banyak orang dalam memberikan penilaian terhadap karyawan tersebut. Dalam metode ini, kita bisa membuat sebuah lembar kuesioner yang dapat diisi oleh pihak-pihak yang bekerja sama atau terlibat di dalam sebuah proyek dengan karyawan yang akan dinilai. Metode yang kelima, psychological appraisal. Setiap karyawan pasti memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Maka bisa dicoba untuk melakukan penilaian kinerja karyawan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Metode psychological appraisal dapat membantu untuk menemukan kemampuan apa saja yang dimiliki oleh karyawan dan apakah kemampuan tersebut dapat dikembangkan. Cara untuk menilainya adalah dengan menggunakan berbagai tes yang dibutuhkan sesuai dengan bidang minatnya. Metode yang terakhir adalah traditional assessment. Masih banyak perusahaan yang menggunakan metode ini karena prosesnya yang mudah. Kita hanya perlu memerlukan diskusi tatap muka dengan karyawan dan memberikan beberapa pertanyaan seputar beban kerja yang diterima, kepuasan terhadap gaji, hubungan mereka dengan sesama rekan kerja, dan lainnya. Meskipun metode tradisional assessment masih sering digunakan oleh beberapa perusahaan, namun metode ini juga memiliki kekurangan yang perlu kita pahami. Metode ini cenderung bersifat subjektif karena tidak ada standar pengukuran yang jelas. Namun, kita tetap dapat menggunakan metode ini untuk dapat memahami seperti apa karakter dari karyawan yang akan dinilai. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai penilaian kinerja karyawan. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.